Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kelihatannya sudah ada sahur ya? Nggak ada? Ada pastinya ya. Ini kita akan memulai lagi sesi kuliah tentang epidemiologi berkaitan dengan riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit kita sudah masuk sebelumnya, kita sudah pelajari tentang Weigel. Ada segitiga epidemiologi. Masih ingat tentang segitiga epidemiologi? Ada host, ada agent, ada environment atau lingkungan. Nah, riwayat alamiah penyakit ini sangat erat kaitannya dengan tiga hal ini: agent, host, dan lingkungan. Jadi riwayat alamiah penyakit ini yang dikatakan adalah suatu perkembangan suatu penyakit tanpa adanya campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya, sehingga suatu penyakit berlangsung secara natural, secara alamiah. Tidak bukan karena ada pengobatan, karena ada tindakan lainnya sebelumnya. Jadi dia secara alamiah, maka disebut dengan riwayat alamiah penyakit. Nah, proses perkembangan penyakit secara alamiah itu ada tiga tahap. Ada tahap pre-patogenesis, ada tahap patogenesis, ada pasca patogenesis. Apa yang dimaksud dengan pre-patogenesis? Ada yang tahu? Apa itu patogen? Apa? Patogen. Kalau bakteri mungkin namanya masuk ke dalam kelompok agent. Pre-patogen, sebelum terjadi sakit atau penyakit. Ada pre, ada tahap yang kedua ada patogenesis. Yang ketiga ada pasca. Jadi riwayat alamiah penyakit itu dibagi ke dalam tiga tahapan. Tahap pre, tahap patogenesis, dan pasca. Kapan dikatakan patogenesis? Kapan pre? Kapan pasca? Ini lebih jelas kita lihat di skema ini bahwa pre-patogenesis itu dimulai dari bibit penyakit belum masuk tubuh. Ini khusus tentang penyebab yang tadi kita ulas balik. Ada penyebab, ada lingkungan, ada penjamu. Penyebab itu disebut dalam epidemiologi adalah agent. Penjamu, host. Lingkungan, environment. Nah, ada tiga komponen di sini yang berperan di dalam riwayat alamiah penyakit. Ada tiga hal di sini yang berperan. Maka sebelum bibit penyakit masuk ke dalam tubuh, maka peran tiga hal ini yang sangat menentukan secara alamiah. Maka disebut riwayat alamiah penyakit. Kalau kita melihat dari awal terjadinya penyakit, ada sebab akibatnya antara agent, host, dan environment. Orang kesehatan lingkungan harus memotong mata rantai sebelum terjadi penyakit. Kita harus memotongnya agent. Kalau ada orang sakit, maka di sini orang sakit harus diisolasi, harus diobati. Kemudian kalau kita menemukan ada jentik, positif jentik di sini, maka di kasus DBD jentiknya Aedes aegypti. Maka ini juga harus diberantas. Nah, yang untuk kita ketahui sebagai orang kesehatan lingkungan, kalau kondisi yang seperti itu, maka penyebaran penyakit
sudah bisa dipastikan sudah terjadi lebih dari masa inkubasi. Pada penyakit lanjut ini biasanya dia sudah melampaui masa inkubasi. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang sanitasi untuk memberantas penyakit DBD ini sudah agak terlambat karena penyebaran dengue melalui vektor, melalui host sudah berlangsung lebih dari 1 kali masa inkubasi. Nah, setelah itu ada lagi pasca patogenesis. Setiap orang yang sakit itu ada 5 ketentuan dia di masa pasca. Setelah penyakit lanjut, kalau dia tidak meninggal, maka dia akan menjadi kronis. Kalau nggak kronis, bisa menjadi karier pembawa. Nah, kalau yang sembuh sempurna barangkali secara epidemiologi lingkungan kita tidak terlalu rumit memikirnya. Tapi kalau dia sembuhnya atau masuk fase pasca patogenesis itu dalam kondisi karier, di dalam tubuhnya masih ada virus dengue, maka ini agak rumit. Kita harus proteksi lingkungan, harus jaga orang itu jangan sempat digigit nyamuk, dan menjaga orang itu jangan terlalu kontak dengan orang lain. Nah, kemudian ada secara teoritis mengatakan bahwa tahap pre-patogenesis, pada tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit masuk ke dalam tubuh yang peka. Yang peka di sini maksudnya yang rentan atau yang mempunyai daya tahannya lemah. Makanya ada di dalam tubuh penyakit itu, agen itu, dia tidak sampai ini menjadi sakit karena daya tahan tubuhnya kuat. Kemudian pada fase tahap penyakit ini dimulai dengan munculnya gejala penyakit yang kelihatannya ringan. Ini berakhirnya perjalanan suatu penyakit yang dapat berupa 5 keadaan. Seperti yang saya katakan tadi, dia sembuh sempurna. Bagaimana dikatakan sembuh sempurna? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana dikatakan bahwa penyakit itu sembuh dengan sempurna? Ada. Penyakit berakhir karena penjamu sembuh secara sempurna, artinya bentuk dan fungsi tubuh kembali pada keadaan sebelum menderita penyakit. Nah, kemudian ada lagi dia sembuh dengan karier. Bagaimana dikatakan sembuh sebagai karier? Perjalanan penyakit seolah-olah terhenti karena gejala penyakit memang tidak nampak lagi. Namun, bibit penyakit masih tetap ada dalam tubuh. Penjamu tanpa memperhatikan gangguan penyakit. Dia sudah sehat, seperti orang sembuh sempurna. Padanya kondisi fisiknya secara umum sudah bagus, kemudian tidak ada cacat. Tapi setelah diperiksa ulang, di dalam darahnya masih terkandung virus. Nah, ini yang dimaksud dengan karier. Apakah yang karier ini berbahaya? Berbahaya. Kenapa kira-kira dia berbahaya? Kenapa? Bisa menular karena di dalam tubuhnya masih ada virus. Siapa yang tular? Nyamuk. Kalau kita berbicara tentang dengue, maka Aedes aegypti akan menularkan kembali ke host. Dia tetap. Kalau dia diobati tetap. Kalau yang lukanya sedikit, ya luka terus. Kalau yang tangannya bengkok terus. Kalau yang malaria gitu juga. Kalau dia sudah terinfeksi dengan plasmodium, nanti dia akan kembali lagi. Tapi orangnya sehat-sehat saja. Tapi dia nggak terlalu berat, masih bisa dia tahan. Sejenis penyakit yang dibawa virus, katakanlah HIV, dia begitu meninggal ditunggu 6 jam, kemudian dimandikan, semua peralatan
dikuburkan atau diamankan, maka selesai. Kalau penyakit malaria, apalagi dia tidak terlalu bermasalah. Kalau sudah meninggal, ya sudah selesai. Kalau kusta juga demikian. Kalau HIV masih perlu penanganan khusus. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari beberapa fase di dalam riwayat pelayanan penyakit, ada fase apa? Pre-pathogenesis, pathogenesis, dan di pasca pathogenesis, hasil akhir dari seorang yang sakit atau perjalanan penyakit adalah meninggal dunia. Untuk memutuskan mata rantai penularan, itu tugas kita yang sebenarnya. Untuk tahu kapan kita akan memutuskannya, kapan penyakit itu terjadi, kapan penyakit dini, kapan penyakit lanjut, dan kapan pasca patogenesis. Kalau di dalam host dengan kasus DBD tadi, kapan dia pintu masuk, kapan pintu keluar? Masuknya dari agen dibantu oleh nyamuk, ya kan? Penggigit. Host ini steril dia, belum sakit. Host, portal, and virusnya masuk. Kapan dia portal exit? Kapan? Tetap perantaranya adalah nyamuk. Dengue masuk ke host, perantara nyamuk. Kalau portal of entry, maka hostnya masih sehat. Agennya atau dengue-nya positif, dibawa oleh nyamuk masuk ke host, ke orang yang masih sehat. Maka dari awal tadi saya cerita bahwa kenapa kita harus bermainnya di pre-pathogenesis, karena di sana banyak media lingkungan yang bisa berkembang biak pembawa agen. Ada nyamuk di sana, ada tempat berkembang biak nyamuk, ada tempat berkembang biak jentik. Nah, itu yang harus kita bumi hanguskan, yang harus kita lakukan. Kalau dengan penyakit DBD ada 3M. 3M itu apa saja? Menguras, mengubur, menutup. Plusnya apa? Plus larvasida, atau plus fogging, atau plus replant, atau plus apa? Yang intinya menjaga sentuhan nyamuk dengan manusia atau host. Nah, kita ulang, 3M plus. Plusnya apa? Pemberantasan nyamuk dan jentik. Baik itu secara alamiah, misalnya secara alamiah begini, di sini ada potongan bambu. Potongan bambu kan tidak kena dengan tanah. Kita nggak usah potong bambunya, jadi dikejar sama parang sama yang punya bambu. Ambil tanah atau pasir, masukkan ke potongan bambu, biar bambu itu ada tanahnya. Jadi begitu nyamuk mau bertelur, ada tanah, dia nggak akan bertelur. Itu secara alamiah, biar nyamuk tidak masuk ke dalam air itu. Nah, ini hal-hal yang sangat perlu diketahui oleh seorang sanitarian dalam hal pengembangan pola pengembangan penyakit untuk memutuskan mata rantai penularan. Ini portal of entry. Kalau yang melalui saluran pernapasan atau tenggorokan, hidung dan tenggorokan, apanya yang mau ditutup? Hidung yang disumbat kayak pocong itu. Oke? Kalau penyebarannya melalui mulut, pakai masker juga, bukan disumbat juga. Nah,
ini upaya-upaya yang dilakukan. Misalnya yang nomor 2 ini melalui saluran pernapasan. Ini yang pernah terjadi beberapa waktu lalu penyakit COVID-19. Ini ada kasus beberapa waktu lalu tentang polio. Pernah dengar? Ada kasus polio di Mane PD. Nah, ini kasus yang seperti ini penularannya melalui tinja. Tinja itu dibuang secara terbuka di tempat terbuka masuk ke badan air, kemudian kita mandi di dalam air itu dan tertelan, maka virus polio itu masuk ke dalam. Jadi tugas orang sekretariat di sini ngapain? Harus membebaskan buang air besar sembarangan, atau sekarang disebut dengan ODM. Upayanya jangan lagi ada membuang air besar di tempat terbuka, di sungai dan di kebun-kebun. Atau ada di sini yang masih pakai itu, pakai WC helikopter, masih ada? Ada? Masuk plastik, sudah selesai. Itu kan keren. Ada juga yang di pinggir laut, itu masuk tutup kepala, buka dari bawah, buang ke air, itu berangkat. Ada juga di sungai juga begitu, di tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah tertentu yang masih belum familiar dengan tempat pembuangan air besar yang terpuruk. Yang lebih enjoy di sungai sambil mandi atau di kebun atau di mana. Nah, di sini tugas kita untuk menyadarkan bahwa penyebaran penyakit itu bisa terjadi melalui pencernaan yang dapat bersama tinja. Nah, ini kalau luka pada kulit apa ya? Jenis penyakitnya apa? HIV bisa, kemudian kusta bisa, skabies bisa, DM tidak bisa. Apa lagi? Ya, cacar bisa. Dengan kita ketahui beberapa penyakit yang bisa disebabkan melalui apa? Melalui kulit atau luka, maka kita sebagai orang sanitasi harus menjaga kebersihan dan memutuskan mata rantai yang berhubungan dengan kulit dan kulit. Jadi kalau skabies, maka media yang akan mengganggu dan akan menyebarkan skabies harus dibasmi, harus diputuskan mata rantai. Kalau misalnya skabies, kasurnya harus dijemur. Kemudian kalau kebiasaan menggunakan handuk yang bergantian, handuknya jangan diganti-ganti. Maksudnya jangan ganti pakai dengan orang, bukan berarti nggak diganti pakai terus sampai sebulan. Nah, kalaupun nggak dipakai sama orang, kalau udah jangka waktu sebulan, ada juga penyakit lain yang muncul, penyakit panuan atau penyakit catar. Kemudian secara mekanik, nah mungkin ini secara mekanik kita agak jarang untuk berperan langsung. Nah, ini ada penyakit-penyakit yang ditularkan secara mekanik. Digigit lebah, digigit apa lagi? Digigit monyet. Nah, ada yang disebabkan penyakit rabies, digigit anjing, digigit monyet, digigit apa lagi? Kucing. Kemudian ada yang digigit oleh binatang berbisa, dan ada juga yang terjadi secara mekanis lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kenapa air keran di luar negeri itu bisa masuk di Indonesia? Indonesia tidak dibuat seperti itu. Apakah belum memenuhi standar atau gimana? Mereka air minum namanya. Kalau kita namanya perusahaan air minum, tapi air yang dihasilkan adalah air bersih. Air bersih itu masih diragukan, di dalamnya ada E. coli, ada zat kimia yang berlebih. Tapi kalau di luar negeri itu, dia kalau memang sudah disebutkan air minum, maka label air minum itu sudah memenuhi standar air minum, sudah bisa minum.
Di Jakarta baru ini ada juga dibuat beberapa tempat untuk air minum, bisa buat keran. Kalau mahasiswa tinggal bawa botol aqua aja, tahan langsung. Tapi pengawasan fasilitas itu dibandingkan dengan pengawasan fasilitas yang ada di Pakistan, yang air PDAM itu jauh berbeda. Oleh karena itu, maka kita bertugas atau kita mempunyai peran yang sangat penting untuk memutuskan mata rantai penularan. Jangan sempat orang menjadi sakit. Kalau sudah sakit, kita harus putuskan jangan menjadi lebih berat sakit. Kalau sudah berat sakit, usahakan dia jangan meninggal. Apakah dia sembuh dengan karier, apakah dia sembuh dengan kronis, atau dia sembuh dengan sempurna. Kalau dia sembuh dengan karier, masih punya potensi untuk kita cegah, masih punya potensi untuk memproteksi agar dia tidak menjadikan sebagai sumber penularan kepada orang lain. Nah, jadi kita tidak seutuhnya berada pada posisi fase patogenesis. Kita paling besar perannya pada fase pre-patogenesis, saat orang belum sakit, dan pasca patogenesis, saat orang sembuh dengan kronis. Kita harus mencegah jangan terjadi. Nah, kemudian kita harus paham betul tentang perjalanan penyakit, khususnya masa inkubasi, untuk bisa mendeteksi penyakit apa yang dialami oleh orang. Begitu kita tahu masa inkubasi, maka tahu masa apa jenis penyakit, maka tahu cara memutuskan mata rantai penularan. Tahu memberi rekomendasi kepada para pihak untuk melakukan atau membantu memutuskan mata rantai penularan. Mungkin itu yang paling penting yang harus kita ketahui sebagai orang sanitarian yang khususnya menangani tentang host, agent, dan environment. Nanti cari di Kesmas dan lakukan analisis data tentang riwayat penderita itu, umur, jenis kelamin, pekerjaan dia apa, agar kita tahu orang yang menderita diare paling banyak umur berapa, orang yang menderita skabies paling banyak umur berapa, dan dia pekerjaannya apa, kondisi rumahnya seperti apa. Nah, ini adalah tugas untuk kalian yang harus dikumpulkan minggu depan. Mudah-mudahan dengan tugas ini kita bisa menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang dapat untuk membantu kita semua memutuskan mata rantai penularan. Ada lagi boleh ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya pikir ini adalah suatu materi yang harus kita pahami bersama, dan mudah-mudahan seorang sanitarian harus berada pada posisi sanitarian dan selalu berperan untuk menyehatkan lingkungan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.